Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam pertolongan Tuhan kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita berdoa. Allah Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Dan tak henti-hentinya Tuhan, kami terus berharap kepada Engkau. Sebab Engkau adalah Allah pelindung kami, penolong kami, kekasih jiwa kami. Tuhan mampukan kami dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu, bahkan kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan. Tuhan, kami mohon daripada Engkau, bimbing kami, tuntun kami, sehingga kami mampu Tuhan melewati hari-hari dalam kehidupan kami bersama-Mu. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini adalah beban dunia menghancurkan kita, sedangkan kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus Kristus meringankan hidup kita. Yang terambil dalam kitab Matius 11 ayat 25-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Orang kerap sulit membedakan antara kuk dan beban. Kuk seharusnya dipikul dan beban seharusnya dilepaskan. Beban dunia menghancurkan kita, sedangkan kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus Kristus meringankan hidup kita. Ketika kita disakiti, memikul kuk berarti mengampuni. Sedangkan memikul beban berarti membiarkan sakit hati menguasai hidup kita. Mengampuni memang terasa tidak adil dan pada awalnya tidak mudah. Tetapi ketika kita melakukannya, hidup kita terasa ringan. Sebaliknya, memilih untuk memuaskan dendam tampaknya adil, tetapi akhirnya membuat kita menderita dan hancur. Ketika kita ditimpa masalah, memikul kuk berarti menyelesaikan masalah sesuai dengan firman Tuhan, sedangkan memikul beban berarti berusaha mengatasi masalah dengan cara dan kekuatan kita sendiri. Memikul kuk memang tidak mudah karena membutuhkan iman, kesabaran, dan penyerahan diri kepada Tuhan, tetapi membuat hati kita damai. Sebaliknya, memikul beban mungkin tampak lebih praktis dan cepat selesai, tetapi hidup kita menjadi kacau. Dalam melakukan peran kita dimanapun berada, memikul kuk berarti melakukan peran itu dengan sukacita karena sadar akan besarnya kasih Allah kepada kita. Sedangkan memikul beban berarti melakukan peran itu dengan terpaksa karena takut mendapat celah atau celaan dari orang lain. Tuhan Yesus memanggil kita bukan untuk memikul beban, melainkan untuk memikul kuk yang dipasangnya, agar hidup kita ringan dan jiwa kita mendapat ketenangan. Maukah kita mendengarkan panggilannya? Yesus menyadari bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah ketenangan. Oleh karena itu, Allah sendiri menawarkan ketenangan itu kepada manusia. Di dalam perjanjian lama, Allah menawarkan ketenangan kepada umatnya dengan syarat menempuh jalan yang dahulu kala dalam kitab Yeremia 6 ayat 16. Begitu juga dalam perjanjian baru, Yesus Kristus sendiri yang adalah jalan kebenaran dan hidup menawarkan ketenangan itu kepada kita di dalam Matius 11 ayat 28-30. Di dalam ayat 28, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Ajakan dan undangan dari Yesus ini memerlukan respon dari kita. Datang kepada Allah merupakan respon atau tindakan aktif dari kita untuk mencari Allah atau mendekati Allah atau bersekutu dengan Allah. Di dalam ayat 29, Yesus mengundang dan mengajak kita untuk memikul kuk. Apakah yang dimaksud dengan memikul kuk? Sebelumnya, apakah kuk itu?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuk adalah kayu yang dipasang di tengkuk lembu atau kerbau untuk menarik baja pedati. Dengan menggunakan kuk, lembu dapat dipakai untuk membajak sawah, menarik gerobak, dan lain sebagainya. Yesus menawarkan kelegaan. Sinonim dari kata kelegaan adalah ketenangan. Yesus juga menawarkan ketenangan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua. Dalam hal ini Yesus menawarkan ketenangan dengan cara memikul kuk. Sepertinya ajaran Yesus ini berbeda dari ajaran yang lain. Yesus menawarkan ketenangan dengan jalan memikul kuk. Jikalau kita memikirkan tentang kuk, hal yang terpintas di pikiran kita mungkin adalah beban atau masalah. Bagaimana mungkin seorang dapat merasa tenang ketika berada dalam masalah atau ketika memiliki beban? Akan tetapi, justru itulah yang ditawarkan oleh Yesus. Yesus menawarkan ketenangan di tengah-tengah masalah atau beban. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Terpuji kekal namamu, terima kasih atas firman-Mu, atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami bisa melakukan aktivitas kami. Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami, sehingga kami Tuhan hari demi hari serupa dengan Engkau. Bahkan Tuhan, dalam setiap percobaan atau beban yang kami alami Tuhan, tidak akan melebihi kekuatan manusia Tuhan. Engkau selalu menolong kami dan memberi jalan keluar kami. Terima kasih atas kasih setiamu bagi kehidupan kami. Terpuji kekal namamu. Haleluya. Amin.